update lovers, tak terasa ya, pemerintahan Prabowo Gibran sudah berjalan 100 hari. Dari janji makan bergizi gratis, sampai drama politik yang bikin netizen gregetan. Kabinet Prabowo Gibran dipenuhi drama sejak awal. Dari Menteri Pigai meminta anggaran 2 triliun, Menteri Yandri menggunakan surat berkop kementerian untuk urusan keluarga, dan yang teranyar, tembok laut dari bambu yang menuai kontroversi. Bagaimana setiap drama dan kontroversi itu menuntun penilaian publik dan para ahli dalam merespon 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Berikut hasilnya. Prabowo Gibran bersama Kabinet Merah Putih resmi menyelesaikan 100 hari pertama pemerintahan mereka pada Selasa 21 Januari 2025. 100 hari pertama masa pemerintahan ini menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana arah pemerintahan yang sudah dan yang akan berjalan. Dalam 100 hari pertama, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, berbagai survei telah dilakukan untuk menilai kinerja kabinet mereka. 2 survei yang menonjol adalah dari Litbang Kompas dan Center of Economic and Law Studies. Menariknya, hasil dari kedua survei ini menunjukkan perspektif yang berbeda mengenai kepuasan publik terhadap pemerintahan saat ini. Survei Litbang Kompas respondennya masyarakat awam, sedangkan Celios respondennya para ahli dalam bidang tertentu. Survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa 80,9% responden merasa puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran dalam 100 hari pemerintahan mereka. Angka ini menunjukkan apresiasi yang signifikan dari masyarakat terhadap langkah-langkah awal yang diambil oleh pemerintahan baru ini. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kepuasan ini antara lain implementasi program sosial. Pemerintah telah mulai melaksanakan program pemberian makanan bergizi gratis untuk anak sekolah dan wanita hamil yang menjadi salah satu janji kampanye utama Prabowo. Program ini dimulai pada 6 Januari dan ditargetkan mencapai hampir 83 juta penerima pada akhir tahun. Stabilitas politik dan keamanan. Strategi politik akomodatif yang diterapkan oleh pemerintah, seperti mengakomodasi berbagai kekuatan politik dalam kabinet, dinilai berhasil menciptakan stabilitas di tingkat elit maupun masyarakat luas. Hal ini tercermin dari kepuasan masyarakat terhadap stabilitas politik dan keamanan yang mencapai 85,8%. Angka ini menjadikan bidang tersebut sebagai sektor dengan apresiasi tertinggi dibandingkan 3 bidang lainnya, yaitu kesejahteraan sosial 83,7%, ekonomi 74,5%, serta penegakan hukum dan HAM 72,1%. Lembaga Penelitian Center of Economic and Law Studies atau Celios melakukan studi evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Berbeda dengan studi evaluasi kinerja pemerintah lainnya yang menggunakan masyarakat awam sebagai responden, penelitian ini menggunakan survei berbasis expert judgment, yakni panelis yang terdiri dari pihak-pihak yang mewakili wawasan mendalam mengenai isu terkait. Celios melibatkan 95 jurnalis dari 44 lembaga pers kredibel baik dari media massa elektronik maupun cetak. Para jurnalis dipilih karena mereka mempunyai wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah dan memiliki akses langsung serta kemampuan untuk mengamati kinerja pejabat publik secara rutin. Para jurnalis ini dipandang mampu menganalisis hasil dari kebijakan dan program pemerintah secara objektif. Para jurnalis diminta menilai kinerja Prabowo Gibran menggunakan skala linier 1-10, dengan nilai 1 berarti sangat buruk dan nilai 10 berarti sangat positif. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja Prabowo Subianto selama 100 hari pertama memperoleh rata nilai 5 dari 10. Responden yang menilai 1 sebanyak 5%, diikuti nilai 2 sejumlah 6%, dan nilai 3 sebesar 11%. Selain itu, 13% memberi skor 4 terhadap kinerja Presiden, 24% menilai 5, 19% menilai 6, 18% menilai 7,3%, 7,3% menilai 8, dan 1% menilai 9. Tidak ada yang memberi nilai sempurna terhadap kinerja 100 hari pertama Prabowo. Jadi keseluruhan Prabowo mendapatkan 5 dari skala 10. Sementara itu dengan pertanyaan yang sama, para panelis memberikan Gibran Raka Buming Raka rapor yang lebih rendah, yakni 3 dari skala 10. Sebagian besar responden menilai pencapaian program kerja dan kualitas komunikasi tidak memuaskan. Tercermin dari nilai 1 yang mendominasi penilaian Gibran, yakni sebanyak 31% responden.
Dengan demikian, Gibran Rakabuming Raka mendapatkan 3 dari skala 10. Adapun indikator utama untuk penilaian ini mencakup pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran, serta komunikasi kebijakan. Sedangkan kinerja pemerintah secara keseluruhan dengan beberapa parameter, yaitu 74% responden menilai hanya sebagai janji kampanye yang berhasil. 88 responden menyetujui perombakan kabinet, 52 responden kecewa dengan tata kelola anggaran, 46% responden menyebut koordinasi antara lembaga kurang optimal. Bagaimana dengan kinerja kementerian dan lembaga? Berikut 5 besar menteri dengan kinerja terburuk. Natalius Pigai. Pigai dinilai sering memicu kontroversi yang menimbulkan respon publik yang negatif. Kebijakan HAM di bawah Pigai dianggap tidak terarah. Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi. Budi Ari dinilai tidak punya terobosan dalam mengelola koperasi. Budi Ari tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan. Bahlil Lahadian, Menteri dan Sumber Daya Mineral. Bahlil mendapatkan nilai buruk dalam aspek efektivitas pengelolaan sumber daya energi, pengelolaan penghiliran mineral, dan transisi energi bersih. Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan. Politikus Partai Solidaritas Indonesia ini mendapatkan nilai merah karena program kehutanan pangan dan transisi energi berisiko meningkatkan deforestasi. Yandri Susanto, Menteri Desa Pembangunan Tertinggal. Mantan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini dinilai memicu kontroversi dalam kebijakan desa dan konflik kepentingan pada awal menjabat. Sedangkan di urutan 6, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Pangan. Urutan 7 ada Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Urutan 8 Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Urutan 9 Yusril Ihsa Mahendra, Menteri Koordinator Hukum dan HAM. Dan urutan 10 Fadlizon, Menteri Kebudayaan. Survei Selios telah selesai dilaksanakan sebelum drama Menteri Kelautan dan Perikanan yang menolak pembongkaran pagar bambu di perairan Kabupaten Tanggerang, Banten. Dan kejengkelan netizen kepada Menteri Satrio Sumantri Brojonegoro sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang diduga semena-mena dan arogan karena memecat pegawainya. Nah, update lovers, itu dia hasil kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang kerja serius, ada yang cuma sibuk bikin sensasi, dan ada yang entah sibuk apa. Kalau kabinet ini ibarat lomba lari, ada yang sprint langsung tancap gas, ada yang malah cuma jogging, dan tragisnya, ada yang malah duduk ngopi di pinggir lintasan. Tapi tenang, ini baru 100 hari, masih ada waktu untuk berbenah menebus janji-janji kampanye. Kira-kira makin solid atau malah makin absurd? Tulis pendapatnya ya di kolom komentar. Bye!